Halo semua, saya Widyarti dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Tanjung Pura. Nah, di sini kita bakal bahas 25 teori komunikasi secara singkat nih. Jadi, teori-teori ini membantu kita memahami bagaimana komunikasi bekerja. Nah, pertama ada teori keren dari Laswell. Jadi, Laswell punya konsep 5W yang simple tapi powerful. Pertama, ada siapa yang ngomong, yaitu si pembicara atau content creator di YouTube kita. Terus yang kedua, apa yang mereka bilang atau sampaikan dalam video atau kontennya. Ketiga, gimana cara mereka ngomongin itu, bisa lewat video, live streaming, atau mungkin story di Instagram. Nah, yang keempat, siapa yang jadi sasaran pesannya, bisa aja kita atau penonton yang lain. Terakhir, yang kelima, apa dampaknya buat kita setelah nonton video atau konten itu. Teori kedua ini namanya behaviorisme dan dibikin sama ilmuwan keren dari Amerika Serikat, John B. Watson. Jadi menurut Watson, teori ini kayak jadi detektif buat nangkep alasan kenapa kita ngelakuin apa yang kita lakuin. Dia bilang semua tingkah laku kita itu kayak respon kita ke rangsangan di sekitar kita. Contohnya, bayangin kamu lagi di jalanan dan tiba-tiba kamu dengar suara klakson mobil. Nah, itu kan rangsangan. Jadi respon kamu bisa aja langsung nutup kuping atau ngelihat ke samping. Itu dia behaviorisme, bantu kita paham gimana kita berinteraksi terhadap dunia di sekitar kita. Yang ketiga, teori agenda setting. Teori yang dikembangkan oleh McCombs dan Shaw tahun 1972. Misalnya kamu lagi scroll feed di medsos kan. Nah, tiap kali kamu lihat berita atau postingan tentang suatu peristiwa, otomatis pikiran kamu jadi terfokus sama itu. Dan itu juga bisa mempengaruhi asumsi kita. Jadi teori ini ngebahas tentang gimana media bisa bikin kita mikir kalau itu peristiwa penting banget. Teori yang keempat, teori konstruktivisme. Piaget dan Vygotsky, dua tokoh besar dalam dunia psikologi perkembangan, memperkenalkan teori ini. Mereka mengatakan bahwa manusia itu tidak hanya menerima informasi begitu saja dari lingkungan, tapi mereka juga aktif membangun pengetahuan dan pemahaman mereka sendiri tentang dunia. Jadi bayangin aja, setiap orang punya pandangan unik tentang dunia ini. Nah, menurut teori ini manusia itu kayak tukang bikin konstruksi, selalu bangun pandangan mereka sendiri tentang realita. Misalnya kamu lagi belajar bahasa baru kan. Nah, proses itu benar-benar kayak lagi bangun bangunan. Dari awalnya nggak ngerti sampai akhirnya bisa ngomong lancar. Jadi intinya teori ini ngebahas gimana kita menciptakan makna dari pengalaman belajar kita. Kalian pernah mikir nggak kenapa manusia bisa ngomong? Nah, itu ada hubungannya sama teori nativisme, teori kelima yang bakal kita bahas. Jadi ada dua tokoh keren, Chomsky dan Hadley, yang nyatain teori ini. Mereka bilang kalau manusia emang spesial banget, karena kita satu-satunya makhluk yang bisa komunikasi pakai bahasa. Tapi tahu nggak sih, bahasa itu kompleks banget guys. Jadi meskipun kita udah bisa ngomong dari lahir, tapi kita tetap belajar terus buat bisa komunikasi lebih baik sama makhluk Tuhan yang lain. Teori sibernetik yaitu teori keenam kita. Teori ini tuh kayak sistem kontrol canggih yang lahir karena perkembangan teknologi dan ilmu sosial. Gampangnya ini tentang cara sistem berkomunikasi sama lingkungannya dengan satu sama lain. Jadi bayangin aja kayak kamu lagi main game misalnya. Nah, sistem kontrol di game itu kayak otak kita yang ngatur gerakan karakternya. Terus sistem ini juga ngasih perhatian ke sekitarnya untuk bisa beradaptasi dengan perubahan. Teori ketujuh, teori kognitivisme. Jadi teori ini lebih ke arah gimana kita belajar daripada cuma hasilnya aja. Bukan cuma soal nyambungin stimulus sama respon, tapi juga tentang cara otak kita bekerja buat proses informasi yang kompleks. Jadi bayangin lagi deh pas lagi belajar, bukan cuma tentang ngapalin fakta aja, tapi juga tentang bagaimana kita ngerangkai informasi itu di otak kita. Nah, menurut teori kognitivisme ini, belajar itu kayak ngerubah cara kita ngelihat dan ngertiin dunia sekitar. Teori ke-8 ada teori ketergantungan. Teori ini dibahas sama Sandra dan Malvin tahun 1976. Jadi intinya teorinya ngebahas tentang bagaimana kita bergantung pada media. Nah, di zaman modern kayak sekarang, media massa tuh kayak jadi salah satu faktor penting banget dalam kehidupan sosial kita. Coba kalian bayangin,
itu bisa aja ketergantungan sama media buat segala macam hal, mulai dari nyari info, nutupin kebutuhan hiburan, sampai ngebahas konflik-konflik yang lagi terjadi di masyarakat. Nah, jadi kalau ada yang bilang media nggak ngaruh, mungkin kita harus mikir lagi deh. Teori ke-9, ada teori inokulasi. Gini, bayangin kita lagi ngobrolin soal gimana cara kita bisa jadi lebih tahan banting sama argumen-argumen yang bikin bingung. Nah, teori ini tuh kayak ngasih kita vaksin, tapi buat otak, bukan buat badan. Jadi ketika kita diserang sama argumen yang mungkin bikin kita terpengaruh, kita udah punya pertahanan yang kuat. Intinya teori inokulasi ini ngajarin kita gimana caranya jadi lebih kritis dan gak gampang terpengaruh sama pendapat orang lain. Teori ke-10, teori kultivasi. Teori ini tuh kayak ngajarin kita tentang betapa besarnya pengaruh media. Tapi bukan cuma sekedar ngerubah pikiran kita, tapi juga ngerubah pandangan sosial budaya kita. Jadi misal tiap hari kita nonton berita atau film. Nah, menurut teori kultivasi ini itu semua ngaruh banget buat cara kita lihat dunia. Misalnya kalau kita sering banget nonton berita yang isinya konflik dan kekerasan, lama-lama kita bisa jadi pesimis atau mikirnya dunia itu emang penuh konflik. Ke-11, teori spiral keheningan. Teori ini ngajarin kita tentang gimana cara suatu pendapat umum bisa terbentuk di tengah masyarakat. Teori spiral keheningan ini bilang, pendapat umum itu terbentuk dari campur tangan beberapa faktor. Mulai dari komunikasi di media, ngobrol sama teman, sampai persepsi kita sendiri tentang apa yang diomongin orang lain. Jadi kalau banyak yang ngomongin sesuatu, kita cenderung bakal ikutin. Ke-12, teori difusi inovasi. Jadi menurut si Rogers yang bikin teori ini, proses difusi itu kayak komunikasi khusus gitu, yang fokusnya ngebagiin pesan tentang ide atau gagasan baru. Teori ini tuh ngasih tahu kita gimana cara inovasi itu bisa ngerambah dari satu orang atau kelompok ke yang lainnya dalam masyarakat. Ke-13, teori sikap. Nah, jadi ceritanya Harding dan Wood, dua orang yang keren banget. Mereka ngasih tahu kita tentang gimana cara pandangan dunia bisa beda-beda tergantung dari posisi atau sikap kita. Nah, yang serunya mereka bilang kalau kita pengen tahu gimana sebenarnya keadaan dunia, salah satu cara terbaiknya itu dari sudut pandang kaum wanita. Karena menurut mereka, pandangan dari kaum wanita itu penting banget. Apalagi kadang-kadang mereka dianggap kurang diperhatiin. Makanya teori ini punya hubungan erat sama feminisme, karena fokusnya memperjuangkan pandangan dari kaum wanita yang seringkali dianggap sebelah mata. Ke-14, teori komunikasi dua tahap yang dikembangkan oleh Paul Lazarsford. Jadi teori ini ngomongin gimana media massa itu ngaruhnya nggak langsung ke kita, tapi ada dua tahap dulu sebelum kita benar-benar terpengaruh. Pertama, ada yang namanya stimulus atau rangsangan dari media massa itu sendiri. Nah, tahap kedua itu baru kita terpengaruh setelah kita ngobrol atau diskusi sama orang-orang di sekitar kita. Jadi misalnya kita baca berita atau nonton acara TV. Biasanya kita bakalan cerita atau bahas hal tersebut kepada teman-teman kita. Ke-15, teori belajar sosial. Teori ini dikembangkan oleh Bandura, orang yang ngerasa penting banget buat ngungkapin kalau perilaku kita itu ngaruh dari interaksi sama lingkungan sekitar kita. Jadi menurut dia, kita itu belajar perilaku dari pengalaman. Namun bukan cuma dari pengalaman langsung, tapi juga dari ngeliat dan ngamatin orang lain. Ke-16, teori norma dan budaya. Teori ini tuh ngebahas gimana media massa punya pengaruh super besar dalam bikin perubahan di masyarakat. Pesan yang dari media bisa bikin norma yang udah ada di masyarakat jadi berubah dan menjadi norma yang baru. Jadi misalnya dulu ada norma tentang gimana cara berpakaian yang sopan. Nah, terus media massa tiba-tiba nampilin tren baru yang lebih terbuka. Bisa jadi norma-norma tentang berpakaian di masyarakat berubah kan. Intinya teori norma dan budaya ini ngajarin kita gimana cara media massa bisa jadi agen perubahan yang kuat dalam masyarakat. Ke-17 ada teori keren namanya teori penggunaan dan kepuasan.
Jadi, teori ini dibikin sama Blumer dan Kuss pada tahun 1974. Mereka punya ide yang keren banget nih. Mereka bilang kita yang pakai media, kita punya peran penting banget dalam komunikasi. Kita punya kekuatan buat milih media yang kita pengen pakai sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi misalnya kita butuh informasi, kita bisa pilih baca berita di portal online atau nonton TV. Atau kalau kita mau hiburan, kita bisa pilih nonton film atau scroll sosmed. Ke-18, teori komunikasi administrasi. Teori ini tuh kayak jalan tol yang lancar buat pesan-pesan di dalam suatu organisasi. Jadi di suatu tempat kerja atau organisasi, komunikasi itu kayak jantungnya. Nah, teori komunikasi administrasi ini tuh ngajarin kita gimana cara bikin komunikasi di dalam organisasi itu lancar dan saling ngerti satu sama lain. Yang tujuan utamanya adalah buat ngebantu kita mencapai tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien. 19 ada teori komunikasi analisis transaksional. Jadi teori ini dikembangkan oleh Eric pada tahun 1960. Teori keren ini tuh buat kita lebih paham gimana cara komunikasi antar individu itu jalan. Jadi analisis transaksional itu kayak pendekatan psikoterapi yang fokusnya ke hubungan antar individu. Ke-20 teori jarum suntik. Teori keren ini tuh punya konsep bahwa media massa itu kayak jarum suntik yang langsung nembus pikiran kita dan ubah perilaku kita. Cerita dari Laswell sekitar tahun 1920-an dan 1930-an. Jadi dulu mereka percaya banget kalau media massa punya efek yang kuat banget, langsung nyasar ke pikiran kita. Misalnya kalau ada berita di koran atau di TV, langsung aja kita terpengaruh dan ubah pikiran atau perilaku kita. Ke-21 teori persamaan media. Teori ini dikembangkan sama Byron Davis dan Clifford Nash sekitar tahun 1990-an. Teori ini bilang kalau kita cenderung memperlakukan media komunikasi dan komputer sama kayak kita memperlakukan manusia asli. Misalnya kalau kita ngobrol lewat chat atau nonton video di YouTube, kita kadang ngerasa kayak lagi ngobrol sama teman atau nonton langsung di depan kita. Ke-22 teori framing. Teori ini ngomongin gimana media itu punya cara khusus buat ngarahin perhatian kita ke suatu peristiwa atau topik tertentu. Terus naruhnya dalam konteks yang bikin kita ngerti apa yang mereka mau sampaikan. Misalnya ada berita tentang pemanasan global. Media bisa naruhnya dalam konteks bencana alam atau tantangan lingkungan. Nah, tergantung dari framing atau bingkai yang dipakai media. Kita bisa punya persepsi yang beda-beda tentang masalah itu. Teori ke-23, teori kesenjangan pengetahuan. Teori ini bilang semakin banyak informasi yang kita dapetin tentang suatu topik, semakin jauh juga kesenjangan antara kita yang paham banyak sama yang paham sedikit. Jadi misalnya kalau ada yang udah baca banyak artikel atau nonton video tentang perubahan iklim, mereka bisa jadi lebih ngerti tentang isu itu dibandingkan yang baru dengar atau nggak pernah ngeliat. Nah, nggak cuma itu, teori ini juga ngomongin tentang kesenjangan sosial. Misalnya, yang punya akses internet cepat bisa lebih update sama berita dibanding yang aksesnya terbatas. Ke-24, teori komunikasi pemasaran. Teori ini tuh tentang cara kita komunikasi buat jualan produk atau jasa. Gampangnya, komunikasi pemasaran itu kayak cara kita ngobrol sama calon konsumen buat promosi produk kita. Menurut Philip Kotler, yang bisa dibilang guru besar di dunia pemasaran, komunikasi pemasaran itu kayak proses pencernaan. Jadi, kita bikin pesan-pesan yang mau disampaikan ke konsumen itu kayak makanan yang kita cerna. Jadi, kita harus sesuaiin pesan kita sama selera konsumen biar mereka bisa terima dan ngerti dengan baik. Terakhir adalah teori komunikasi massa. Teori ini tuh ngomongin tentang cara kita komunikasi sama banyak orang sekaligus. Menurut John Bittner, komunikasi massa itu kayak jalan buat kita bisa ngirim pesan ke banyak orang sekaligus. Misalnya lewat iklan di TV atau postingan di media sosial.